kita membahas tentang pekerjaan, jodoh, pendidikan. Masya Allah. Berat. Pekerjaan, jodoh, dan pendidikan. Nah, itu. Jadi gimana Mas Rais? Dari pendidikan Mas Rais? Kenapa Mas Rais? Kita mulai dari pertanyaan kenapa gitu. Kenapa Mas Rais itu dulu milihnya pendidikan ilmu agama Islam? Wah, khususnya di UI ya gitu. Padahal kan banyak nih kampus pendidikan yang lain gitu. Kampus lain gitu. UI itu kenal karena kakak saya di UI. Saya di UI, terus saya pernah main. Ya Allah, ini suasananya ya Allah. Emang Jogja. Emang orang Jogja harus diamankan. Ya. Belum masuk situ ya? Oh, belum masuk sana. Itu sebenarnya orang Jogja rada ngulon. Nah, itu nanti kita bahas ke segmen selanjutnya. Cepet. Jadi apa yang buat Mas Rais ngerasa UII ini istimewa? Selain dia ya Mas ya. Hingga akhirnya Mas Rais memilih untuk menjatuhkan hatinya ke Universitas Islam Indonesia. Mungkin karena tarikan takdir ya. Tarikan takdir. Jadi di Jogja di UI itu emang suasananya semacam nggak terlalu, nggak tahu ya, mungkin di pondok itu jangan ambil negeri, lebih ke yang swasta karena kalau negeri takutnya kita terpengaruh dan lain sebagainya. Sebagai santri yang baik, memang kita ada apa di negeri ini? Karena kita tidak dibekali dengan tidak dibekali dengan pergaulan luar, kita lah sama sekali nol. Saya nggak begitu paham, nggak ngerti sama pergaulan. Lalu tiba-tiba kalau masuk negeri dengan wawasan yang masih kurang luas, mainnya nggak sejauh Mas Robi, mainnya cuman pondok, sekolah pondok. Main saya ini cuman rumah, melipir dikit, rumah gitu, rumah angkringan dah. Ngopi udut, ngajinya baru sekarang. Dan pendidikan itu karena orang tua, mungkin karena backgroundnya guru semua, kemudian asrama itu, jadi kenapa milih pendidikan. Nah kan orang-orang ini khususnya ya, saya yang dari Jogja juga ya, itu tuh orang-orang tuh kebanyakan tuh pingin larinya tuh kalau masuk universitas tuh kena, apalagi soal agama Islam. Agama Islam pasti yang diincar adalah IAIN Sunan Kalijaga, UIN kayak gitu. Sekarang jadi UIN Sunan Kalijaga. Saya pun sebagai orang Jogja juga baru tahu kemarin kalau UI itu punya pendidikan agama Islam kayak gitu. Ya saya tahu cuma adanya ilkom, psikologi, ekonomi, hukum dah itu. Nah, kok bisa gitu ya? Kok bisa pada akhirnya memilih UII dan milihnya ke pendidikan? Karena tadi mungkin backgroundnya adalah pendidikan gitu ya. Backgroundnya ke pendidikan. Kenapa nggak milih UIN gitu? Kenapa milihnya UII? Karena tadi sih dari bawaan mungkin dari asrama, dari pondok itu lebih diarahkan ke kalau ambil pendidikan, ambil yang kiranya tidak terlalu bebas dalam pengertian pikiran-pikiran ya. Mungkin guru saya lebih paham tentang itu. Ini diarahkan ke kalau nggak UMY ya UI, kalau nggak yang pondok-pondok aja. Lebih hati-hati. Tapi tadi sudah dibahas juga sih ya, kenapa pada akhirnya milih UII juga ya, karena pertama kali first time visit to UII gitu ya, langsung jatuh cinta gitu. Iya, karena itu wisuda kakak. Masuk ke lingkungan, wah itu bulvarnya tuh. Langsung memikat masuk hati. Tuh masjid loh. Wah, ini emang masuk ke kahar nggak? Enggak lah. Enggak ke orang kahar. Tua yang masuk. Oh, kirain masuk ke kahar terus pengen dikasih kahar. 40 juta ya, Wah. 40 juta. Iya, Wah. Sewa 20. Orang nganti. Sewa tuh 20. Alumni itu kena berapa? 15 tuh. 17. Iya kan? 30% potongan. Udah tahu ini harganya. Ya itu cita-cita setiap mahasiswa UI kayaknya nikah di dosen ngadain acara 1 juta pakai serat. Kolin Pak Fatul Wahid. Oh, jangan. Oh iya.
Nanti dipotong ya, mau disensor ya ini ya. Gak enak nyebut nama rektor gitu. Iya. Nah, kan sejak awal sudah jatuh cinta gitu ya. Kadang kalau orang jatuh cinta itu buta. Wah. Bahkan ada yang bilang tai kucing rasa coklat gitu kan. Itu orang-orang jatuh cinta kadang-kadang kayak gitu. Dan ini maaf ya orang rasa coklat juga gitu kan Mas. Nah, kan ini kasusnya tentang jatuh cinta pada instansi pendidikan gitu. Pada sebuah instansi pendidikan. Nah, setelah Mas Rais masuk ke pendidikan agama Islam gitu ya. Apakah ekspektasi yang Mas Rais dulu bayangkan itu Mas Rais dapatkan semua? Wah, lebih. Oh, lebih. Lebih. Kok bisa? Wah, Kok bisa lebih? Ini yang bahaya. Nah, ini ternyata disampaikan ini. Ternyata tuh orang tuh banyak. Tidak sekomplek pondok aja. Oh, ada orang yang cantik banget. Loh, kok langsung menujunya kayak yang cantik gitu. Gimana? Itu yang dilihat ya, Pak. Itu yang dilihat. UI, Pak, masalahnya. Saya baru tahu kualitas UI itu di situ. Nah, berarti kita ini yang laki-laki dia nggak apa-apa. Nah, memang itu sih suasananya, kemudian nggak tahu ya, namanya mungkin tadi nyamannya tuh kerasa. Masuk tuh langsung nggak ada speed, orangnya tuh nggak terlalu cepat, kemudian lestari kan, maksudnya di atas nggak berisik, jalannya juga waktu masih Kaliurang masih zaman berapa? 2016 ya Allah. Lo suka lupa angkatan berapa tuh Mas? Udah jangan 13. Ya udah lulus ya Allah, mohon maaf. Saya agak gimana gitu ya kok ngomong lulus. Agak sensitif ya. Sensitif gitu Mas. Jadi emang masih bagus. Suasana masih tadilah masih enak. Maksudnya nggak terlalu kaget dengan kota besarnya Jogja. Tapi kaget ya waktu itu pulang pertama kali diantar ngebut-ngebutan. Impitan itu sama Jupiter biru. Enggak, sama Beat. Oh, sama Beat. Beat iya. Kok Beat? Kok Beat sih? Vario. Vario sopo. Kayak itu kenal orang-orang baru, kemudian kenal orang yang dengan lingkup Indonesia, nggak hanya di Jawa. Kita tahu kan ada orang Melayu, ada orang Sulawesi, Kalimantan. Siapa tuh Sulawesi? Ya, teman. Oh iya. Nggak lupa, saingan dulu. Apa ikut gini lah. Lali koncomu kok piye? Enggak, yang perempuan tuh ada, Mbak Tina kan. Oh, Mbak Tina. Itu temennya Mbak Tina ada juga tuh yang perempuan itu. Iya. Yang nyebutin namamu dalam skripsi itu. Aduh, lalu. Mbak siapa itu? Dewanti. Sebut ya. Inisialnya DRD, panggilannya Dinda. Itu nama kontak itu, ya kasih nama siapa itu? Oh iya itu iya. Mas, jadi lingkup Indonesianya kerasa. Nah, setelah masuk UI ini kan ya. Kan tadi udah ekspektasi terpenuhi. Jatuh cinta sejak pertama kali bertemu gitu kan. Nah, setelah masuk UI ini dan setelah keluar UI gitu. Apa yang Mas Rais dapatkan dari Universitas Islam Indonesia? Khususnya program pendidikan agama Islam. Banyak sih sesuai dengan semangatnya ya, rahmatanil alamin dan ulil albab. Benar-benar dirasakan orang-orangnya solid, mungkin angkatan 16 solid ya. 16 solid, terbuka, kemudian humble, menerima kita, adaptasinya mudah, menyambut, mendukung. Jadi relasi yang di suasana di PAI terutama itu kuat. Saya mendapatkan itu. Setidaknya saya merasakan itu. Siapa angkatannya Mas? Wah, ya Allah, saya penasihat ya Allah. Sudah lengser ya Allah. Allah. Saya sebagai yang menjebak. Sudah lengser ya Allah ketuanya ya Allah. Saudaraku, tolong. Mohon maaf saudara yang lengser duluan. Saya mohon maaf karena tidak menemani. Sadarkan diri. Selama kuliah di UI juga nih Mas ya, aktivitasnya apa aja? Ya Allah, secara kebetulan takdir saya itu memang banyak kegiatan. Ada sebelah tuh yang mentoknya di situ-situ aja. Baru tadi siang kita bicarakan tuh. Saru. Jadi semenjak semester 1 mulai semester 1
fokus di adaptasi sih. Jalan kali orang tempat tinggal, kadang tempat tinggal itu masih belajar. Semester 2 udah mulai kenal tuh. Bahaya nih. Kenal apa ini? Organisasi. Organisasi. Mulai dari DPA, kita kenal DPA. Oh, teman-teman DPA aku, kemudian kita makrab. Kemudian dari DPA kita kenal satu angkatan 2016. Dikenal satu angkatan. Kenal. Kenal dulu ya. Ya, mengajukan dan lain sebagainya. Terpilihlah perwakilan tuh kelas. Ya kan? Saya diminta untuk jadi DPA di angkatan. Saya gitu paham ya Allah. Emang dari lahir kayaknya bakat ini kayaknya deh. Bakat ngomong anak ya kayaknya ya. Memberikan nasihat dan ngomong. Udah siap banget ini. Tinggal udah good attitude, good personality gitu kan. Cuman good finansialnya yang belum. Mohon dukungannya ya Allah. Nah, itu selain itu kegiatan apa lagi Mas yang dari situ dari mulai kenal antar DPA terus kita tadi mulai mengenal, kita mengenal kegiatan apa salah satu LDF ya, Alfarobi Jaf itu organisasi pertama yang saya ikuti. Dari situ mulai kenal beda angkatan. Wah, bahaya ini. Beda angkatan. Ketua angkatan. Ketua Jafnya siapa? Baik, sudah bangkar, Bang. Bang Suryansa. Baru Suryansa. Dari situ udah mulai kenal FIAI. FIAI itu ternyata kenal dia juga ya di situ ya? Enggak, sebelumnya udah kenal. Kan itu waktu DJ kan? Wah, sebelumnya udah kenal, Pak. Oh, sebelumnya udah kenal ya. Emang gimana? Semakin menyudut gitu. Semakin menyudut. Luar biasa. Nah, kan perjalanannya Mas Rais ini panjang ya, dari di angkatan sampai akhirnya ikut organisasi LDF waktu itu, lembaga dakwah fakultas, sampai lembaga dakwahnya ini nggak cuma fakultas, melejit ke universitas, naik tingkat. Dimana yang saya dengar kabar-kabar burungnya itu waktu itu tuh LDK ini bukan LDK sih ya, tapi lebih ke satu organisasi di bawah direktorat khusus gitu ya, kita sebut saja DPPA. Nah, saya dengar bahwa waktu itu tuh sedang kolab organisasi itu. Nah, di mana nih perjuangannya Mas Rais itu kan, perjuangannya dari organisasi UII mengajar ini, UII ayo mengajar nih, UAM gitu. Dari yang kolab sampai akhirnya bisa mendapatkan ya banyak mitra dari berbagai dusun yang ada di sekitar UII. Wah, gimana? Nangis Pak, itu. Berdarah ya Allah Pak. Ngatasin orang 100 kepala ya Allah. Memang cocok jadi ulil amri. Jadi dari JAF itu modalnya tuh ngajar TPA kan. Wah, ini ada orang ngajar TPA bagus nih model. Terus dari JAF kemudian kenal LDK, beda fakultas kan, kampus katanya. Jadi kenal, kemudian kita ngajar, ada tuh bukaan organisasi, tapi dia masih di bawah DHM. Wah, lalu disitulah saya fokus ngajar, kemudian nggak tahu ya, tiba-tiba tuh diminta untuk datang perwakilan salah satu TPA, kebetulan di TPA Al-Jami Melanjaran, terus maju, kemudian saya mewakili, kemudian diputuskan kita harus untuk efektivitas TPA kita harus berdiri sendiri. Kita ajukan tuh ke Pak Direktur kan, Pak ini gimana, ada seperti itu, kita jelaskan, oke deal, sepakat. Pak Direktur itu pihak DPPAI Pak DPPAI-nya. Nggak melalui DHM dulu ini? Iya kan sudah sepakat, kita sudah ketemu, itu kan bukan saya yang yang memutuskan itu, memang pendirinya, foundernya. Terus disepakati bahwa oke bisa, tapi dengan syarat harus ada strukturnya. Nah itulah masalah. Pak untuk jadi ketua. Dan itu langsung Assalamualaikum Rais, bisa ke Balai Kebakaran apa mana? Gimana Mas? Datang aja tuh. Langsung 3. Ini
milih ketua kalian milih siapa? Wah, rasa jebakan Batman. Disudutkan ya. Disudutkan dan pasti jawabannya Anda. Nah, itu apakah Anda ngerasa, kan beberapa orang nih kadang merasa nggak suka ya kalau harus megang amanah yang besar. Nah, Anda merasa itu tuh sebuah berkah amanah atau merasa itu tuh kayak Anda disudutkan dan dipojokkan, akhirnya ya terpaksa untuk jadi ketua gitu. Kan ada yang bilang bahwa amanah tidak akan jatuh pada pundak yang salah gitu. Nah, itu gimana tanggapannya? Itu saya jadi langsung ingat pertama kali saya ikut organisasi itu. Saya pikir organisasi itu udah besar. Saya bilang, Pak, ini organisasi mengajar, apa harus jadi ketua nih? Pertama kali sebelum wawancara itu, saya sudah mendeklarasikan, ini kayaknya aku harus jadi ketua ini. Tapi nggak tahu jalannya bener-bener secepat itu. Memang itu. Kalau orang-orang beriman dan bertakwa itu keinginannya tuh langsung diijabah. Nah, itu 1 tahun Pak nunggu. Jadi seperti itu. Kebetulan memang saya jelas tidak ada tahu lah, tiba-tiba di telepon katanya yang paling mungkin, yang paling netral di antara kita semua itu ada 3, salah satunya kamu gitu. Wah, gimana nih? Gitu. Saya blank, nggak tahu tentang ADART, tentang struktur, berhubung dulu di SMA juga saya bukan aktivis, sebenarnya OSIS juga cuman ikut-ikut aja, nggak mendetail bahkan sampai orang-orang. Dari situ saya ambil, tapi dengan syarat terus ada bimbingan, terus ada arahan, karena background saya bukan background organisasi, background saya pesantren. Udah, kita deal, kemudian kita bentuk timnya. Wah, dari tim itu baru tahu rasanya beda fakultas tuh beda latar belakang, beda kemauan. Dari 100 orang itu diminta 22 orang buat jadi pengurus pertama. Wah, susahnya. Itu berarti memang perjalanan yang sangat panjang ya Mas? Wah, 3 tahun ya. Oh, saya ini nemenin Mas Rais ini dari, enggak nemenin sih, cuman ketemu Mas Rais ini dari awal semester gitu ya, yang dulu gitu masih diem-diem gitu ya, diem-diem kalem, sampai sekarang udah agak galak gini. Udah memang banyak sekali proses perubahan kepribadiannya Mas Rais. Sampai salah satunya adalah memberanikan diri berangkat ke NTT gitu ya, untuk melakukan pengabdian. Oke, kita cukupkan kayaknya sampai di sini Mas Rais terkait pendidikan. Ini kalau kita lanjutkan sampai segmen, wah banyak sesi WM, bikin 1 season sendiri bisa. Cerita detail, wah siap. Tentang pekerjaan dan perjodohan ini nanti kayaknya sampai subuh. Ya, mungkin kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman. Kita akan ketemu lagi pada segmen kedua tentang perjodohan sebelum masuk ke pekerjaan. Mau pekerjaan dulu atau perjodohan? Ya, ini masih nunggu wawancara besok. Berarti kita kayaknya pekerjaan dulu aja biar lebih enak. Kan habis lulus nih, gimana lika-likunya seorang mahasiswa fresh graduate gitu ya, menghadapi dunia kerja. Wow. Padahal di satu sisi saya kemarin dengar bahwasanya banyak dari alumni ini berdasarkan data skripsi ya. Wah. Berdasarkan data Traxxer itu sebesar 13% alumni pendidikan agama Islam itu banyak yang memilih untuk tidak kerja. Wah, ini terjadi pada angkatan lulusan tahun 2019. Wah, ini gimana kita bisa kulik-kulik gimana sih rasanya jadi alumni pendidikan agama Islam, dan gimana cara kita memantapkan diri untuk melanjutkan ke jenjang karir kita selanjutnya. Jangan kemana-mana, kita ketemu pada segmen kedua yang nggak tahu kapan dilaksanakannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.